Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Syukur pada Allah Ta'ala atas segala nikmat dan berselawat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sempurna mengajarkan Islam. Alhamdulillah, jadi sudah diawali dengan kajian tarhib Ramadan, yaitu menyambut bulan Ramadan dengan hal-hal yang terkait dengan siang Ramadan, termasuk beberapa makna yang berkaitan dengan tujuan daripada siang Ramadan oleh Bapak Kiai Haji Dahlan Rais, yang juga mengusulkan bagaimana kalau pekan depan kita mengkhususkan kajian tarhib Ramadan untuk menyegarkan kembali apa yang sudah kita ketahui dan lebih semangat dan semarak dalam menyambut bulan Ramadan. Katanya pertanyaannya setuju, jawabannya setuju. Mana setujumu? Ini setujuku. Gitu. Baik, terima kasih Bapak Kiai Haji Dahlan Rais, dan insya Allah ya nanti pada pekan depan kita sementara untuk pindah tafsir pada ayat-ayat siang Ramadan yang sekilas bahwa dalam Al-Quran ada 14 kata yang bermakna puasa. Jadi ini hanya pengantar saja, nanti kajiannya pekan depan. Jadi bahwa kata puasa dalam Al-Quran itu ada 14 kali disebut dengan variasi. Ada kata yang mengandung arti puasa langsung, yaitu umpamanya di dalam ayat-ayat yang surat Al-Baqarah itu ada tasum, ya, yaitu umpamanya kutiba alaikum syiyam, ada kata syiyam, ada kata tasum, ada kata shaimah, ada kata yasubhu. Nah, jadi beberapa kata yang disebut dalam Al-Quran, tapi secara terjemah bahasa Indonesia artinya puasa. Dan tidak semua kata puasa langsung berkaitan dengan Ramadan. Yang ayat-ayat khusus puasa Ramadan itu di ayat 183 sampai ayat 185 secara berurutan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah. Yaitu nanti insya Allah pada pertemuan yang datang kita baca itu dengan tafsir-tafsir yang terkait insya Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti insya Allah kalau memungkinkan ada tagnya yang nanti saya bisa share ke grup jamaah Masjid Baitul Syukur. Baik, kita lanjut terlebih dahulu, walaupun waktunya tinggal beberapa menit, ya. Mohon maaf ini karena agak kurang fitnya, agak demam, agak batuk pilek dan gigi bermasalah. Diskomplek, tapi masih semangat insyaallah. Baik, pada hari ini kita akan membaca berapa ya? Terakhir surat 60 ayat 60 sudah ya? Iya, berarti sekarang satu. Ya, sebentar. Oh ya, kita ayat 136 ya, di halaman 136 bukan? Oh, 132 huruf D. Ya, baik.
Tak minum dulu nih tenggorokannya agak serat. Alhamdulillah. Baik, kita akan baca huruf D, yaitu terjemahan suku. Tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minum mereka. Ya, jadi ini dari terjemahan di ayat 60, kullu unasim masyrabahum. Ya, jadi di halaman 130 disebutkan ayatnya, di tengah-tengah ada qad alima kullu unasin masyrabahum. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minum mereka. Penjelasan Abdul Aziz Bashar Ismail, seorang dokter kenamaan, dalam bukunya berjudul Islam dan Kedokteran Modern berkata, yang ringkasnya sebagai berikut: Allah sungguh kuasa untuk memancarkan air dan membelah lautan tanpa dipukul dengan tongkat. Akan tetapi Allah Maha Tinggi kekuasaannya, hendak mengajar kepada hambanya tentang hubungan hukum sebab akibat, agar mereka nanti berusaha mendapatkan sebab-sebab itu menurut kadar kemampuannya. Bahwa Allah menciptakan manusia dengan kadar pengetahuan dan penginderaan yang terbatas. Ia hanya dapat memahami sesuatu yang masih dalam jangkauan kemampuan, pengetahuan dan penginderaannya. Jika ia melihat sesuatu di luar kemampuannya, dia berusaha sungguh-sungguh untuk mengembalikannya kepada apa yang dikenalnya. Jika ia tidak berhasil mengerti hal itu, maka ia bingung dan tercenung. Lebih-lebih lagi kalau dijadikan seperti ini berulang kali terjadi di hadapannya, maka adalah termasuk kemurahan Allah kepada hambanya untuk menampakkan mukjizat-mukjizat di tangan para nabi dengan cara berangsur-angsur, sehingga tidak berbenturan sekaligus dengan akal umat pada zamannya. Jadi ini tidak langsung tafsir ya, tapi lebih pada mengkait-kaitkan ya, bahwa ada seorang dokter yang membahas tentang Islam dan kedokteran modern, lalu dimasukkan di penjelasan ayat ini yang menunjukkan bahwa para kaum Bani Israel sudah tahu tempat minumnya, tapi tidak dibahas dari sisi langsung bagaimana keadaan Bani Israel saat itu, tapi lebih kepada hal-hal yang berkaitan dengan air. Jadi ingin membahas terkait dengan kekuasaan Allah di dalam rangka menambah keimanan ya. Kalau air tanpa dipukul saja bisa keluar, apalagi ketika dipukul, ini tentu akan menambah kekuatan. Nah, ini hanya untuk memperkuat pemahaman dan keimanan sebenarnya. Tapi kita lanjut dulu ya. Ini malah dikaitkan dengan mukjizat Nabi Isa, yaitu yang tercantum di dalam surat Ali Imran ayat 45. Jadi dikaitkan peristiwa Nabi Musa dengan Nabi Isa. Coba bisa buka dulu
ayat 49 dari surat Ali Imran. Itu tulisannya berapa? 49. Coba kita baca ayat 49. Wa rasulan ila bani Israil anni qad jitukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tin ka hayatit tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah wa ubriul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi idznillah wa unabbiukum bima ta'kulun wa ma tadakhirun fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel, dia berkata, ini bicara tentang Nabi Isa ya. Jadi memang surat Ali Imran banyak membahas tentang Nabi Isa. Ayat-ayat sebelumnya juga cukup panjang, tapi ini yang diisyaratkan di ayat 49. Kata Nabi Isa, aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda, yaitu mukjizat. Dalam Al-Quran kata ayat ini diterjemahkan mukjizat dari Tuhan, mukjizat dari Tuhan, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Jadi mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa bisa membuat burung dari tanah lalu terbang, dan ini seizin Allah, biiznillah. Khusus Nabi, gak bisa diturunkan ilmunya kepada orang lain. Jadi khusus Nabi Isa dengan izin Allah diberi mukjizat bisa membuat burung ya. Kemudian juga aku menyembuhkan orang yang buta ya, jadi orang yang buta pun bisa melihat kembali. Orang yang buta sejak dari lahir, dan orang yang berpenyakit kusta ini bisa disembuhkan dengan izin Allah. Dan aku menghidupkan orang mati. Bayangkan, orang sudah mati bisa dihidupkan lagi, sekali lagi dengan izin Allah. Bukan berarti Nabi Isa Tuhan gitu. Jadi dalam Quran menjelaskan memang Nabi Isa punya mukjizat yang istimewa, namanya juga mukjizat. Jadi bisa membuat burung dari tanah, bisa menyembuhkan orang sakit ya, dari buta bisa melihat, kemudian orang mati bisa hidup kembali. Tapi tidak membuat dia naik menjadi Tuhan. Tetap manusia, dia adalah Rasulullah. Inilah keyakinan umat Islam. Jangan sampai berlebihan seperti keyakinan Nasrani yang menjadikan Isa Tuhan. Tapi yang kita bahas adalah kemukjizatan yang juga datang kepada Nabi Isa, sebagaimana mukjizat datang kepada Nabi Musa. Makanya dikait-kaitkan ya, mukjizat Nabi Musa dengan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa. Kemudian selanjutnya, ini saya tuntaskan dulu ayat 49. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Wah, ini bukan sihir, tapi Nabi Isa bisa tahu apa makananmu di rumah, apa yang tersedia di dalam rumah. Bukan tebak-tebakan, tapi Nabi Isa diberi indera yang mampu menembus apa yang ada di dalam rumah kalian. Masya Allah. Ya, sekali lagi ini mukjizat ya. Bukan kemudian dia berubah menjadi Tuhan, dan juga tidak bisa dipelajari oleh orang lain. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku.
justru untuk menegaskan inilah aku seorang rasul. Tapi sayang orang-orang Nasrani berlebihan menuhankan Nabi Isa. Ya. Memang punya keistimewaan, tapi bukan berarti Tuhan. Jika kamu orang beriman, nah ini sekedar untuk mengkaitkan mukjizatan yang Allah berikan ya kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Selanjutnya kita kembali ke buku halaman 132, alinea terakhir. Allah Maha Kuasa menciptakan burung dari tanah atau bukan dari tanah, baik dalam bentuk burung atau bukan. Begitu juga sebenarnya tidak perlu dia meniupkan roh, karena cara Tuhan untuk menunjukkan kekuasaannya dalam menciptakan hanya dengan firman-Nya kun fayakun, jadilah, maka yang dikehendakinya itu pun jadi. Itu kutipan dari Quran surat 40 ayat 68. Akan tetapi Allah menghendaki kekuasaannya itu lahir secara berangsur-angsur. Karena kalau tanah itu sebelumnya sudah berbentuk burung, tentu akan jumbo itu apa? Akan jumbo dengan burung yang sebenarnya. Tumbuh apa jumbo ini? Ya, dengan burung yang sebenarnya, yang hanya berbeda tentang hidupnya saja. Dan dengan ditiupkannya roh, membuat orang yang melihatnya menunggu-nunggu terjadinya perubahan badan perlahan-lahan, seperti halnya bola yang ditiup atau dipompa. Jika dalam benda yang berwujud tanah tersebut sudah ada rohnya, maka menjadi ringan, karena hati orang tersebut memang sudah menanti dan mengamati apa yang akan terjadi. Dan semua premis yang mengawali peristiwa ini sama sekali tidak berpengaruh dalam proses adanya kehidupan dan roh. Begitu pula kejadian Nabi Isa yang hanya dari sel telur ibunya. Padahal segala hewan di alam ini hanya bisa terjadi karena pertemuan sperma dan sel telur. Dan hukum alam berjalan mengikuti satu sistem saja, kecuali kalau Allah berkehendak lain. Jadi di dunia ini manusia yang lahir ya tanpa laki-laki itu adalah Nabi Isa, dan juga Nabi Adam malah tanpa ibu dan bapak, itu langsung ada Nabi Adam. Kalau Nabi Isa terlahir dari seorang ibu, yaitu Bunda Maryam, yang tanpa laki-laki. Ini adalah mukjizat ya Allah berikan. Jadi kalau Allah menghendaki kun fayakun. Kemudian melihat selanjutnya mana tadi? Allah telah merahmati Maryam sehingga diperlihatkanlah kepadanya malaikat ya, dalam bentuk seorang manusia, seraya berkata, saya akan berikan kepadamu bayi laki-laki yang suci. Maka Maryam menjawab, bagaimana aku bisa punya anak laki-laki, padahal aku tidak pernah disentuh laki-laki. Ini dalam Quran surat 19 ayat 20. Melihat malaikat dan keadaan sekeliling yang meliputi menimbulkan sedikit curiga dalam dirinya, yaitu barangkali dia akan hamil dengan jalan tidak seperti biasanya. Jadi ini tafsirnya agak melebar ya. Jadi pembahasannya berkaitan dengan air ya, yang muncul di Bani Israel di zaman Nabi Musa, tapi malah panjang lebar membahas tentang
mukjizat Nabi Isa ini. Jadi agak tidak langsung ke poin tafsir ini. Ya sudah, kita ikuti dulu. Penulisnya lagi senang membahas Nabi Isa ya. Jadi makanya malah menuju ke pembahasan Nabi Isa. Melihat malaikat dan keadaan sekelilingnya meliputi menimbulkan sedikit curiga dalam dirinya, yaitu barangkali dia akan hamil dengan jalan tidak seperti biasanya. Dengan demikian telah siap mentalnya untuk menerima kemungkinan hamil mendadak bila mana hal ini terjadi. Di sini seolah-olah Allah menjadikan peniupan roh sebagai ganti dari sperma laki-laki. Penjelmaan malaikat dalam bentuk manusia tak ubahnya bagaikan penjelmaan tanah dalam bentuk burung, dan peniupan roh pada Maryam seperti peniupan roh pada tanah. Semua ini untuk mendekatkan pikiran dalam memahami mukjizat. Nah, jadi kenapa penulis buku ini sedang membahas tentang Nabi Isa ini dalam rangka memahami tentang mukjizatnya. Atau kalau tidak begitu, maka Isa alaihissalam itu diciptakan dari sel telur Maryam, dan di pihak lain dengan izin Allah dan kuasaannya yang berupa kata-kata kun, jadilah. Maka sesuatu itu pun jadi, fayakun. Sedangkan hukum alam yang Allah ciptakan di alam ini dan yang dijamin olehnya untuk terus berlaku sepanjang masa tanpa berubah sedikit pun, serta merupakan landasan sistem alam ini, itu semua telah berubah, dan peristiwa-peristiwa mukjizat dengan kekuasaan ilahiyah yang mencipta semua hukum alam ini, sehingga seakan-akan mukjizat itu merupakan hukum alam yang baru. Ringkasnya, semua mukjizat adalah ciptaan Allah. Jadi ingin menyimpulkan terkait dengan tadi air yang muncul ya, jumlahnya ada 12. Kemudian setiap kabilah Bani Israel yang bersama Nabi Musa itu tahu masing-masing bagiannya. Itu semua mukjizat. Lalu penulis buku ini, Tafsir Al-Maraghi, yaitu Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi, membahas tentang Nabi Isa dan mukjizatnya untuk membahas atau memperjelas apa itu mukjizat. Dan kesimpulannya, semua mukjizat adalah ciptaan Allah dan merupakan hukum alam yang baru, yang lain dari apa yang kita saksikan setiap hari. Matahari terbit dan bergerak dari sebelah timur, padahal bentuknya begitu besar, tidak membuat kita heran karena kita sudah biasa. Tetapi kalau ia terbit dari arah barat, maka barulah merupakan mukjizat dan membuat kejutan dan keheranan, padahal kedua gerak itu dari timur dan barat berasal dari perbuatan Allah jua. Tidak bedanya. Agar tidak menimbulkan keterkejutan ketika munculnya mukjizat, maka Allah menyiapkan kondisi-kondisi untuk mendukungnya dan mempersiapkan seorang nabi untuk menerimanya, serta mempersiapkan hadirin untuk menyaksikan dan menerimanya. Maka perintah Allah kepada Musa untuk memasukkan tangannya ke dalam sakunya, dan kemudian setelah itu ia keluarkan tangannya itu sudah menjadi putih, itu adalah untuk persiapkan munculnya mukjizat beliau yang lain. Akal tidak berhak menetapkan bahwa mukjizat yang satu lebih hebat dari mukjizat yang lain, karena ini berarti bahwa ia membicarakan sesuatu yang tidak diketahuinya. Hal ini termasuk perbuatan Allah yang tidak diketahuinya. Karena itu manusia bagaimanapun pintarnya, dia tidak mungkin dapat membuat mukjizat. Bahkan hal ini ada di luar kemampuannya. Ini bicara tentang keimanan. Kalau sudah mukjizat, nggak bisa diukur dengan akal,
Jadi tidak bisa menolak mukjizat dengan ini nggak rasional, ini nggak masuk akal, ini nggak wajar, lalu menolak. Atau juga membanding-bandingkan mukjizatnya Nabi Musa, mukjizatnya Nabi Isa, mukjizatnya Nabi Muhammad, lalu dibanding-bandingkan lebih hebat mana, lebih kuat mana, lebih istimewa mana. Ini tidak boleh. Jadi kita tidak boleh membanding-bandingkan mukjizat satu mukjizat dengan mukjizat yang lain, antara Nabi satu dengan Nabi yang lain. Masing-masing punya mukjizat yang punya tujuan masing-masing, nggak boleh dibanding-bandingkan. Adapun penemuan ilmiah, maka hal ini adalah berdasarkan hukum-hukum ilmiah juga. Betapapun yang nampak mengagumkan seperti listrik dan telepon, apa yang dilakukan para sarjana dalam hal ini tidak lebih sekedar menundukkan hukum-hukum ilmiah untuk tujuan-tujuan mereka. Seperti orang-orang yang bicara di Eropa dan suaranya terdengar di Mesir dengan perantaraan radio, ia mampu melakukan hal itu. Ini karena penulis bukunya orang Mesir. Lantaran ia telah menggunakan udara yang membawa gelombang-gelombang suara ke seluruh penjuru dunia. Begitu pula halnya penemuan-penemuan ilmiah yang lain, semuanya hanyalah sekedar mengungkapkan hukum Tuhan yang senantiasa dapat terjadi berulang kali di tangan setiap orang. Ini ketika buku ditulis belum ada YouTube ini, belum ada video, orang telepon video call bisa langsung melihat, jadi belum dibahas. Baru radio ini, ya mungkin TV aja belum begitu muncul ya. Jadi yang dibahas baru radio ini. Akan tetapi mukjizat terjadi dalam bentuk yang lain, yakni diciptakannya hukum yang baru di alam ini, yang tidak bisa terjadi berulang kali kecuali dengan seizin Allah. Manusia tidak mengenal kaidahnya dan tidak memahami cara membuatnya. Jadi sepanjang penjelasan ini intinya bahwa apa yang dilakukan Nabi Musa itu mukjizat, dan mukjizat itu datangnya dari Allah, dan tidak semua mukjizat rasional, masuk akal, dan antara satu mukjizat dengan mukjizat yang lain tidak bisa dibanding-bandingkan. Nah, itu saja sebagai penjelasan. Tidak ada keterangan langsung berkaitan dengan ayat yang dibahas, yaitu suku, tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minum mereka. Ini sepertinya belum diketemukan apa penjelasan langsung ya, tapi mengingat waktunya, sementara ayatnya masih tersisa sedikit, kita tuntaskan. Kulu ya washrobu mirizkillah. Ini kulu washrobu mirizkillah, makan dan minumlah dari rizki pemberian Allah. Yaitu kami berfirman kepada mereka, makanlah dari karunia kami kepadamu berupa manna dan salwa, dan minumlah dari air yang kami pancarkan untukmu dari batu yang licin. Di sini kejadian masa lalu diungkap dengan kalimat perintah, yaitu kulu ya, adalah dimaksud agar si pendengar dapat menggambarkan keadaan kaum Bani Israil ini dengan hatinya sekali lagi, sehingga seakan-akan mereka ini hadir pada saat sekarang ini seraya menerima khitab yang ditujukan kepadanya. Jadi penulis tafsir ini ingin melihat dari sisi bentuk redaksi. Walaupun ini cerita di zaman Nabi Musa, tapi bentuknya perintah. Kulu washrobu, makanlah dan minumlah. Jadi ketika kita baca Al-Quran berbentuk cerita, tapi ada bentuk perintah, ini seakan-akan Bani Israil sedang diperintah lagi kondisi sepertinya, seperti ini. Jadi untuk menghidupkan suasana, dan sekaligus seakan-akan mereka hadir saat kita mendengar cerita ini, seakan menerima khitab. Khitab itu artinya diajak bicara di hadapannya. Jadi untuk menggambarkan bahwa Al-Quran itu kalau mengkisahkan
sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau itu seakan-akan suasananya hidup kembali. Ya, seperti ibaratnya dalam sebuah film atau sinetron, dialog-dialognya itu membuat yang nonton itu terasa ikut membersamai. Nah, sama halnya Al-Quran itu mampu membuat pembacanya seperti ikut menyaksikan dan melihat bahwa Allah sedang menyuruh, atau Nabi Musa perintahkan mereka, ayo makan minum. Jadi ceritanya hidup. Nah, ini pentingnya memahami kosakata dalam setiap ayat Al-Quran. Jadi tafsir lebih kepada pendekatan ilmu bahasa Arab, yaitu kosakata, perintah, kulu wasrobu, makanlah dan minumlah. Kemudian terakhir dari penutup surah ayat ini, ayat 60, wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Kalau tadi kata perintah yaitu kulu wasrobu, makanan dan minumlah, sekarang malah larangan. Dan janganlah kamu melampaui batas, ya. Wala ta'tsaw, habis perintah malah larangan dalam berbuat kerusakan di bumi, yaitu janganlah kamu menyebarluaskan kerusakanmu di bumi sehingga kamu menjadi ikutan bangsa lain dalam hal ini. Larangan ini datang sudah mereka diberi kenikmatan berupa makanan dan minuman yang baik-baik, karena khawatir akan timbulnya kerusakan lantaran semakin melimpahnya makanan dan minuman mereka, dan agar mereka tidak mengimbangi nikmat-nikmat itu dengan sikap kufur. Nah, ini hanya sekitar sisipan di luar tafsir. Ini yang terjadi di Palestina saat ini. Jadi mereka Zionis Israel merusak wilayah Gaza, ya, mengebom, ya, kemudian merudal, menembak dan menghancurkan bangunan-bangunan, apa itu rumah, ya, masjid sekalipun mereka hancurkan. Sekarang porak-poranda. Setelah selesai mereka bilang kalian keluar dari sini, gak layak dihuni. Kan lucu itu. Akalnya itu gak normal. Walaupun itu seorang presiden, tapi kadang ya gak waras juga. Setelah menghancurkan, bahkan mendukung kehancuran itu, yang tadinya suasananya baik, damai, aman, nyaman, tenang, lalu mereka serang, hancurkan, porak-porandakan. Habis itu sudahlah, kalian jangan tinggal di sini, gak usah kembali karena gak layak. Pindah saja ke negeri lain, malah menyebut Indonesia tempat tinggal kalian lebih baik. Kan lucu itu. Ini waras atau gak waras orangnya? Tapi kalau terpilih jadi presiden juga ya. Yang milih berarti orang udah waras bodoh. Ini ternyata katanya negara paling hebat, presidennya kok yang ngaco cara ngomongnya. Nah, ini menunjukkan bahwa cara berpikirnya sudah nggak waras, nggak logis. Sekarang dilarang ya kembali ke Gaza. Itu yang ngomong Donald Trump, ya, presiden terpilih Amerika. Nah, ini kan lucu. Mereka mendukung kehancuran, habis hancur bilang ini gak layak huni. Tapi di waktu yang lain dia menghayal sendiri, Gaza itu indah, Gaza itu tepi pantai. Kalau kita kembalikan bangunan itu menjadi tempat-tempat wisata yang indah, kan lucu lagi tuh. Jadi otaknya itu ingin menjadikan Gaza tempat wisata bagi mereka, ya. Sementara menyingkirkan penduduk aslinya, yaitu orang-orang Gaza dan beragama Islam. Nah, ini memang perang, ya. Jadi yang menang suka-suka gitu. Nah, kita umat Islam di sini hanya ya bisa berdoa dan membantu semampunya. Ya, mudah-mudahan Allah mengembalikan suasana Gaza dengan yang lebih baik. Amin. Tapi ini juga proses orang-orang Israel dan Amerika merayu Arab Saudi dan Emirat untuk membangun kembali Gaza. Repotnya setelah dibangun nanti selesai diambil mereka, kan akal-akal lagi gitu. Ini Arab Saudi suruh ayo membangun kembali, ya, dananya dari Saudi dan Emirat.
yang nyuruh Israel dan Amerika. Nanti setelah selesai mereka ambil, kan aneh itu. Tapi kalau mau ya aneh mana Saudi sama Emiratin. Nah ini susah juga ini. Terakhir dari penjelasan ini sebagai penutup, sudah jam 6. Musa alaihissalam sungguh ingin mengikis dasar-dasar syirik yang telah berakar di hati kaumnya dan membersihkan kehinaan yang membentuk jiwa mereka berupa perbuatan melanggar janji Tuhan, penindasan bangsa Mesir atas diri mereka, dan akan membiasakan mereka dengan tingkah laku yang terhormat dan harga diri dengan menyembah kepada Allah semata. Jadi kalau Nabi Musa alaihissalam meninggalkan Mesir karena Bani Israel tertindas di Mesir, pindah ke Palestina. Nah ini. Jadi justru ini cerita awal mula bagaimana Palestina diduduki kembali oleh Bani Israel. Mereka tidak melangkah satu langkah pun kecuali berbuat salah. Setiap kali mereka mengalami kesusahan dalam perjalanan, menimpakan kesalahan kepada Musa, menyesal karena meninggalkan Mesir dan ingin kembali ke sana lagi. Ini aneh, Bani Israel diajak mencari tempat baru yang lebih aman dan nyaman, nyesel, ya kenapa kita jalan jauh-jauh menuju tempat yang bagi mereka baru, bahkan dianggap tidak jelas. Mendingan kita tetap tinggal di Mesir, gak usah pergi jauh. Jadi mereka kelelahan dan ngomel-ngomel ke Nabi Musa. Mereka menganggap janji Allah lambat sekali datangnya, lalu minta kepada Musa agar membuatkan Tuhan selain Allah untuk mereka. Ini memang Bani Israel itu ngeyelnya dari dulu kala. Maka mereka membuat anak sapi dan disembahnya. Dan ketika mereka diperintah memasuki negeri Palestina yang telah dijanjikan sebagai negeri mereka, mereka menolak dengan alasan takut kepada penduduknya yang dolim, seperti dikisahkan oleh Allah dalam firman-Nya. Ini ada di dalam Al-Quran, ya, yaitu surat yang ke-5, surat Al-Maidah ayat 24. Ya, mohon maaf ini agak melebar waktunya. Ayat 24 dari surat Al-Maidah, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuk faqatila inna hahuna qa'idun. Mereka Bani Israel berkata, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya. Jadi nggak mau masuk ke Palestina selama mereka, yaitu penduduk Palestina, masih ada di dalamnya. Jadi maunya kosongan dulu baru masuk. Saya nanya itu tadi. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu. Jadi Bani Israel nyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun, sana perangi mereka penduduk Palestina. Kalian berdua dapat dukungan dari Tuhan, dari Allah. Lalu kata mereka, kami, ya biarlah kami tetap menanti di sini saja. Ini kan kurang ajar Bani Israel. Nyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun suruh perang berduaan, didukung Allah, didampingi Allah untuk memerangi penduduk Palestina. Lalu Bani Israel yang jumlahnya banyak itu, kami duduk-duduk menunggu hasil. Kurang ajar. Nah, ini model sekarang ini orang-orang penjahat-penjahat perang. Nah, penutup, lalu Allah tempatkan mereka di padang Tih selama 40 tahun. Nah ini siksa Allah untuk mereka yang ngeyel, sehingga generasi yang akar-akar keberhalaannya mendarah daging ini binasa, dan lahir generasi baru yang tumbuh dalam suasana akidah yang benar dan akhlak yang utama. Jadi 40 tahun itu pembersihan Bani Israel yang ngeyel-ngeyel. Setelah mereka tua dan mati, nah anak keturunannya yang benar-benar ini baru diajak jalan menuju Palestina.
mereka kebingungan selama itu, dan berlakulah perkara yang telah ditetapkan Allah. Demikian kita baca ayat 60 dari surat Al-Baqarah, dan insya Allah kita akan melanjutkan kajian ya ayat 61 di bulan Ramadan insya Allah. Karena nanti pertemuan sebelum Ramadan kita akan bahas terkait dengan tarhib Ramadan. Mudah-mudahan sehat walafiat, tetap semangat, mudah-mudahan bahagia di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma